Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada video kali ini aku ingin membahas mengenai salah satu software slicer nih, yaitu Up Studio. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama aku Zolita Diarein dengan nomor induk mahasiswa 20 457189 SV 17636 dari Prodi Teknologi Rekayasa Elektro Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Dan pada praktikum gambar teknik 2 ini, aku ingin menjelaskan mengenai software Up Studio. Nah, sebelum masuk ke software Up Studio, aku ingin menerangkan sedikit mengenai apa sih slicer itu. Nah, slicer adalah software control 3D printer. Alat 3D printer hanya menerima kode atau perintah dari slicer dan menerjemahkannya di pergerakan dan peningkatan suhu. Slicer adalah software komputer yang menjadi inti dari pemrosesan gambar menjadi perintah pergerakan mesin. Software slicer akan menerima file berbentuk STL atau OBJ dan diproses sehingga menghasilkan perintah mesin berupa G-code. Secara umum, G-code ini adalah kode yang digunakan untuk pergerakan 3D printer hingga CNC. Nah, software slicer itu banyak banget nih macamnya. Di sini aku menyebutkan beberapa. Yang pertama ada Ultimaker Cura dengan logonya seperti itu. Kemudian ada Up Studio, Simplify 3 dimensi, Repeater Host, dan yang terakhir ada Prusa Slicer. Nah, dari kelima software slicer ini aku ingin mendalami salah satunya nih. Aku ingin lebih mendalami lagi bagaimana sih cara menggunakan Up Studio. Yuk simak caranya. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke Up Studio, pastinya kita harus download dulu ya software Up Studio ini. Dan di sini aku menggunakan Up Studio 2019. Beginilah tampilannya, langsung saja kita klik Up. Nah di sini ada beberapa fitur, ada view di sini untuk kita melihat view mana yang akan kita pakai. Kemudian ada display modenya seperti itu. Nah untuk menambahkan STL, benda STL, kita langsung aja klik Add. Di sini saya akan menambahkan 5 benda. Yang pertama ini ada kunci nih, kunci yang bisa dipakai waktu musim corona seperti ini. Selanjutnya ini ada gantungan kunci ya, untuk penanda agar kunci kita itu memiliki identitas. Nah, untuk memutar benda kita bisa menggunakan fitur rotasi. Kita bisa menyesuaikannya. Lalu kita pindahkan menggunakan fitur move. Di sini kita buat bendanya menempel pada displaynya ya. Kita move juga bagian kuncinya. Lalu kita add lagi. Benda yang ketiga, di sini saya ada ini tempat penyangga HP ya. Ini penting banget ya buat di kala pandemi seperti ini, karena kan terlalu seringnya kita menggunakan HP, jadi kalau dipegang terus tuh pasti susah banget, ribet banget gitu kan. Ini kita pindahkan. Nah di sini barusan saya mengubah skalanya. Di sini saya menggunakan skala 0,5 agar benda yang saya print menjadi lebih kecil dari benda aslinya. Di sini saya posisikan, kemudian saya ambil benda yang keempat. Benda yang keempat ini ada gantungan ya. Di sini alat ini bisa digunakan untuk gantungan di kulkas atau mungkin di mobil. Nah ini saya mau menipiskan bendanya, jadi saya mengubah skalanya tetapi hanya pada sumbu Z yang awalnya 20 menjadi 15 seperti itu. Kemudian saya ambil benda yang kelima. Yang kelima ini ada strap mask. Nah ini penting banget ya di masa pandemi. Saya ubah skalanya. Saya atur skalanya agar pas di display yang saya gunakan. Lalu saya posisikan bendanya agar bisa hemat tempat. Barusan saya menekan fitur auto place. Dengan menggunakan fitur auto place, kita bisa
sistem bisa memposisikan kelima benda tersebut agar hemat tempat. Tetapi karena ini masih melebihi display, akhirnya saya memposisikan lagi, memindahkan lagi benda agar ada sepenuhnya di dalam display. Seperti itu. Di bagian move ini ada panah. Jika kita ingin memindahkannya ke segala arah, kita tinggal menekan bagian kotak di tengah. Tapi ketika kita hanya memindahkan ke salah satu sumbu X, Y, atau Z, kita hanya tinggal menekan di bagian panah yang akan kita pindahkan. Contohnya, ini saya rotate, nah saya move ke kanan dan kiri, akhirnya saya menekan panah yang X, seperti itu. Di sini saya benar-benar memposisikan bahwa benda bisa menghemat tempat agar waktu untuk mengeprint bisa lebih singkat. Nah, karena keterbatasan alat, jadi di sini ketika saya menggunakan App Studio ini tidak saya hubungkan dengan printer 3D. Jadi saya hanya mencoba bagaimana. Nah, setelah posisinya sudah semua, di sini ada beberapa fitur lain, print settingnya, ada layer thickness-nya, kemudian ada infillnya mau dengan model seperti apa. Kemudian ada kecepatannya. Di sini saya menggunakan kecepatan yang fast agar waktu yang dibutuhkan menjadi semakin sedikit. Untuk yang lainnya, saya di sini menggunakan fitur bawaan dari App Studio ini. Lalu saya preview. Nah, di sini ada masalah. Masalah yang saya terima ini karena ada benda yang melebihi display. Ada yang di luar display. Jadi saya posisikan agar semuanya ada di dalam display. Seperti itu. Nah, baru saya print preview lagi. Di sini kita menunggu. Nah, di sini kita sudah tampil bagaimana nanti 3D printer ini akan bekerja. Jadi, mulai membuat dari lapisan yang paling bawah hingga lapisan yang paling atas. Seperti itu. Dan waktu yang dibutuhkan di sini sudah tertera. Kita akhiri preview. Nah, untuk mengatur suhunya, nah ini kita bisa gunakan di bagian atas ini, baik suhu maupun headbednya ya. Lalu untuk mengesave-nya kita menggunakan fitur save modul di sini. Di sini saya mengesave dengan format siap print seperti itu. Nah, mungkin cukup segitu tutorial mengenai App Studio dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.